Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Corawali Production. Kerajaan Wajo. Kerajaan Wajo adalah sebuah kerajaan yang didirikan sekitar tahun 1399 di wilayah yang menjadi Kabupaten Wajo saat ini di Sulawesi Selatan. Penguasanya disebut Raja Wajo. Wajo adalah kelanjutan dari kerajaan sebelumnya, yaitu Chinatobi. Ada tradisi lisan, yakni Popori Kadong dianggap sebagai kisah terbentuknya Wajo, yaitu putri dari Luwu, We Tadampali, yang mengidap sakit kulit kemudian diasingkan dan terdampar di Tosora. Selanjutnya, dia bertemu dengan putra Arumpone, Bone, yang sedang berburu. Akhirnya mereka menikah dan membentuk dinasti di Wajo. Ada juga tradisi lisan, yaitu kisah Labandra, seorang pangeran Sopeng yang merantau ke Sajoangin dan membuka tanah di Chinatobi. Sejarah Wajo berbeda dengan sejarah kerajaan lain yang umumnya memulai kerajaannya dengan kedatangan Tomanurung. Sejarah awal Wajo menurut Lontara Sukuna Wajo dimulai dengan pembentukan komunitas di pinggir Danau Lampulung. Disebutkan bahwa orang-orang dari berbagai daerah utara, selatan, timur, dan barat berkumpul di pinggir Danau Lampulung. Mereka dipimpin oleh seorang yang tidak diketahui namanya, yang digelari dengan Puangeri Lampulung. Puangeri Lampulung dikenal sebagai orang yang bijak, mengetahui tanda-tanda alam dan tata cara bertani yang baik. Adapun penamaan Danau Lampulung dari kata Sipulung yang berarti berkumpul. Komunitas Lampulung terus berkembang dan memperluas wilayahnya hingga ke Sabewawi. Setelah Puangeri Lampulung meninggal, komunitas ini cair hingga tiba seorang yang memiliki kemampuan yang sama dengannya, yaitu Puan Ritimpengan di Boli. Komunitas ini kemudian hijrah dan berkumpul di Boli. Komunitas Boli terus berkembang hingga meninggalnya Puan Ritimpengan. Setelah itu, putra mahkota kedutaan Cina dan kerajaan mampu, yaitu Lapauke, datang dan mendirikan kerajaan di Chinatobi. Adapun urutan Arun Chinatobi yaitu Lapauke Arun Chinatobi pertama yang diganti oleh anaknya We Penanrangeng Arun Chinatobi kedua. We Tenrisiu putrinya menjadi Arun Chinatobi ketiga yang diganti oleh putranya Lapatiroi sebagai Arun Chinatobi keempat. Sepeninggal Lapatiroi, adat Chinatobi mengangkat Latendri Bali dan Latendri Tipe sekaligus Arung Chinatobi kelima. Setelah itu, akarungan Chinatobi bubar. Warga dan adatnya berkumpul di Boli membentuk komunitas baru yang lagi disebut Lipu Telu Kajurue. Latendri Tau menguasai wilayah Majauleng, Latendri Peka menguasai wilayah Sabamparu, dan Lamatareng menguasai wilayah Takkalala. Ketiganya adalah sepupu satu kali Latendri Bali. Latendri Bali sendiri setelah kekosongan Chinatobi membentuk kerajaan baru disebut Akarunga Ripenrang dan menjadi Arupenrang pertama. Ketiga sepupunya kemudian meminta Latendri Bali agar bersedia menjadi raja mereka. Melalui perjanjian Assejancingeng Rimajauleng, maka dibentuklah kerajaan Wajo. Latendri Bali diangkat sebagai raja pertama bergelar Batara Wajo. Ketiga sepupunya bergelar Padanreng yang menguasai wilayah distrik yang disebut Limpo. Latendri Tau menjadi Padanreng Rimajauleng yang kemudian berubah menjadi Padanreng Batempola. Latendri Peka menjadi Padanreng Sabamparu yang kemudian menjadi Padanreng Talotenreng. Terakhir, Lamatareng menjadi Padanreng Takkalala menjadi Padanreng Tua. Wajo mengalami perubahan struktural pasca perjanjian Lapadepa yang berisi tentang pengakuan hak-hak kemerdekaan orang Wajo. Posisi Batara Wajo yang bersifat monarki absolut diganti menjadi Arung Matoa yang bersifat monarki konstitusional. Masa keemasan Wajo adalah pada masa pemerintahan Latadampara Puari Maggalatu. Wajo menjadi anggota Persekutuan Telu Poncoy sebagai saudara setengah bersama Bone sebagai saudara tua dan Sopeng sebagai saudara bungsu. Wajo memeluk Islam secara resmi pada tahun 1610. Pada pemerintahan Lasangkuru Patau, Mulajaji Sultan Abdurrahman dan Datuk Sulaiman menjadi kadi pertama Wajo. Setelah Datuk Sulaiman kembali ke Luwu melanjutkan dakwah yang telah dilakukan sebelumnya, Datuk Ritiro melanjutkan tugas Datuk Sulaiman. Setelah selesai, Datuk Ritiro ke Bulukumba dan meninggal di sana.
Wajo terlibat perang Makassar disebabkan karena persoalan geopolitik di dataran tengah Sulawesi yang tidak stabil dan posisi Arum Matoa Latendrilai To Senggeng sebagai menantu Sultan Hasanuddin. Kekalahan Goa tidak menyebabkan Latendrilai rela untuk menandatangani perjanjian Mungaya, sehingga Wajo diserang oleh pasukan gabungan setelah terlebih dahulu Lemuru dan juga yang berpihak ke Sultan Hasanuddin juga diserang. Kekalahan Wajo menyebabkan banyak masyarakatnya pergi meninggalkan Wajo dan membangun komunitas sosial ekonomi di daerah rantauannya. Lamoha de Mangkona, salah satu panglima perang Wajo yang tidak terima kekalahan, merantau ke Kutai dan kemudian membuka lahan yang kini dikenal sebagai Samarinda. Pada pemerintahan Laselewangan Tenrirau Arum Matoa ke-30, ia membangun Wajo pada sisi ekonomi dan militer dengan cara membentuk koperasi dan melakukan pembelian senjata serta melakukan pelatihan penggunaan senjata. Lama Dukeleng kemenakan Laselewangan menjadi Arum Matoa ke-31 dilantik saat perang. Pada zamannya ia memajukan posisi Wajo secara sosial politik di antara kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan. Lakoro Arupadali memoderasi struktur kerajaan Wajo dengan membentuk jabatan militer Generala, Koronele, Manyoro, dan Kapiten. Dia juga mendatangani Rajpeklarin sebagai pembaruan dari perjanjian Mungaya. Persekutuan Wajo dengan Bone membuat keterlibatan Wajo secara tidak langsung pada Rumpakna Bone. Saat itu, Belanda melancarkan politik pasifikasi untuk memaksa semua kerajaan di Sulawesi Selatan tunduk secara totalitas. Kekalahan Bone melawan Kompeni juga harus ditanggung oleh Wajo hingga Wajo harus membayar denda perang pada Kompeni dan mendatangani Korte Peklarin sebagai pembaruan Large Peklarin. Wajo di bawah Republik Indonesia Serikat atau tepatnya Negara Indonesia Timur berbentuk swapraja pada tahun 1945 sampai 1949. Setelah konferensi meja bundar, Wajo bersama swapraja lain-lainnya akhirnya menjadi kabupaten pada tahun 1957. Antara tahun 1950 sampai 1957, pemerintahan tidak berjalan secara maksimal disebabkan gejolak pemerintahan DITII. Setelah 1957, pemimpin di Wajo adalah seorang bupati. Wajo yang dulunya kerajaan kemudian menjadi Onderafdeling, selanjutnya swapraja dan akhirnya menjadi kabupaten. Sejak berdirinya Wajo pada abad ke-14 sampai dengan berakhirnya pada abad 20, jumlah Arum Matoa Wajo yang memerintah sekian itu yang berjasa memperluas wilayah kekuasaan adalah Arum Matoa Wajo keempat, yaitu Latadampare Puari Magalatung yang memerintah tahun 1491 sampai 1521. Beliau selain dikenal sebagai negarawan, juga dikenal sebagai filsafat hukum dan ahli ekonomi. Oleh karena itu, banyak negeri di sekitarnya yang rela bergabung tanpa diperangi. Di antaranya Timurung, Pamana, Henrekang, sedangkan Rompong merupakan hadiah dari kerajaan Luwu untuk Wajo. Selain dari Latadampare Puari Magalatung, Arum Matoa Wajo keempat dianggap salah satu pemikir kerajaan Wajo ialah Lateringat Totaba. Arubat Tempola bersama pada Renreng dan rakyat merumuskan hak-hak kebebasan atau kemerdekaan rakyat Lipadepa. Menurut dari hasil perjanjian itu, bahwa orang-orang Wajo tidak boleh dihalangi untuk melaksanakan kehendak, mengeluarkan pendapat dan bepergian kemana saja yang disukai oleh mereka. Namun, orang-orang Wajo harus tahu diri dan tidak bertindak melampaui batas kepatutan, dan ditegaskan pula oleh Lateringan Totaba Aruben Tempola bahwa kebebasan itu mengandung keabadian, yaitu orang-orang Wajo hanya mempertuan adat istiadat yang berdasarkan atas persetujuan mereka. Ade Mapuraonro. Dari dasar inilah sehingga lahir semboyan kerajaan Wajo yang berbunyi Maradeka to Wajoe Ade Mina Popuang, yang artinya orang Wajo merdeka, hanya hukumlah yang dipertuan. Selain dari kesemua Arum Matoa di atas, kemajuan kerajaan Wajo juga di bawah kepemimpinan Arum Matoa Lamangkoe Toadamang, Arum Matoa Lesungkuruk Patau, Arum Matoa Laselewangan, Torandria, Arum Matoa Lamadukeleng. Pada masa pemerintahan Lamadukeleng inilah ditetapkan hari jadi Tanah Wajo, tepatnya pada tanggal 29 Maret, tepatnya di daerah Lagosi. Jadi makanya Tanah Wajo juga dikenal dengan sebutan Bumi Lamadukeleng, Arum Matoa Laparisu Madualing.